Tapi jika dia tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan saksi, maka klaim-klaimnya, laporan-laporannya, dugaan-dugaannya, adanya keuntungan, adanya laba, sekian dan sekian, maka itu tidak bisa diterima karena menyelisihi hukum asal, sebagaimana kaidah kita, al-aslu al-adam. Hukum asalnya adalah tidak ada. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kali ini kita dapat bersua kembali dalam segmen pembahasan kaidah-kaidah fikih atau yang kita sebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembahasan kita terkait kaidah-kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah, yang mana kita akan membahas satu kaidah lagi yang berjudul hukum asal suatu perkara adalah tidak ada hukumnya. Baiklah, kita akan membahas lebih jauh tentang kaidah ini beserta dengan contoh-contoh aplikatifnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaidah fikihnya yang kalau kita dalam bahasa Arabnya yaitu berbunyi al-aslu al-adam. Al-aslu al-adam. Al-aslu itu artinya pada dasarnya atau hukum asalnya. Al-adam yaitu ketiadaan, ketidakadaan. Yang boleh kita terjemahkan secara bebas adalah pada dasarnya sesuatu itu hukumnya adalah tidak ada. Atau hukum asal suatu perkara adalah tidak ada. Bunyi kaidah lain daripada kaidah ini, al-aslu al-adam, ulama juga memberikan kaidah yang sama dengan kaidah ini, yang berbunyi al-aslu fis sifati awil umuril aridhati al-adamu. Ini kaidah yang sama dengan kaidah al-aslu al-adam. Ya, al-aslu fis sifat yaitu pada dasarnya atau hukum asalnya fis sifat, pada sifat-sifat suatu benda, ya, atau sifat-sifat suatu atau sifat-sifat yang ada pada sesuatu itu, atau hukum asal pada suatu perkara itu, ya, atau suatu peristiwa itu yang datangnya al-aridhah, yang dia bukan merupakan sifat asli tetapi dia adalah merupakan sifat atau sesuatu yang datang kemudian. Ya, sifat atau perkara yang datang kemudian bukan pada sifat aslinya, maka hukumnya adalah tidak ada. Jadi sifat-sifat yang datang kemudian, perkara-perkara yang datang kemudian yang bukan dari perkara aslinya, tetapi dia merupakan perkara yang datang kemudian atau yang bersifat insidental, itu pada dasarnya dihukumi adalah ketidakadaan. Ya, sifat-sifat itu dihukumi tidak ada karena dia bukan merupakan sifat asli pada suatu perkara atau pada sesuatu. Baiklah,
Di sini sebelumnya kami beralih kepada contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya segala sesuatu itu memiliki sifat. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya segala sesuatu itu pasti memiliki sifat. Ya, dan sifat itu ada dua jenis. Dan sifat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sifat asliyah, yaitu sifat dasar atau sifat asli pada sesuatu itu. Yang kedua adalah sifat aridah, yaitu sifat yang datang kemudian, atau sifat yang bukan sifat aslinya. Ya, apa yang dimaksud dengan sifat asli pada sesuatu itu? Yaitu pada dasarnya sifat itu ada pada sesuatu tersebut. Ya, hukum asalnya ya sifat itu ada pada perkara tersebut atau kepada sesuatu yang disifati itu, hukum asalnya ada. Apa contohnya? Contohnya yaitu barang yang diperjualbelikan itu tentu hukum asalnya atau pada dasarnya barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang terbebas dari aib. Ya, karena tidak mungkin orang menjual barang dengan ada aibnya. Dengan ada aibnya, pasti hukum asalnya adalah dia menjual barang tidak ada aibnya. Itu hukum asalnya. Ya, karena tidak adanya aib pada suatu barang itu merupakan sifat asli pada barang tersebut. Ya, ada kemudian begitu juga contoh yang lain, ya, modal, ya, pada akad mudharabah, modal harta pada akad mudharabah, ya, itu pada dasarnya, pada asalnya atau hukum asalnya dia tidak mendapatkan keuntungan. Ya, tentu kita sudah mengetahui bahwasanya akad mudharabah itu terjadi di antara dua pihak. Ya, ada pihak pemilik modal, ada pihak pengelola modal. Ya, pihak pemodal memberikan modal kepada pengelola modal. Kemudian pengelola modal ini yang mengelola modal, ya, dengan melakukan jual beli misalnya atau akad-akad yang lainnya, sehingga dari hasil usaha itu akan ada keuntungan. Namun pada hukum asalnya belum ada keuntungan. Belum ada keuntungan ataupun kerugian hukum asalnya, karena ya, karena pada dasarnya harta itu masih diusahakan keuntungannya. Oleh karena itu pada dasarnya ketika orang melakukan akad mudharabah itu belum ada keuntungan, belum ada kerugian. Ya, itu hukum asal pada modal yang dilakukan pada akad mudharabah. Ini sekedar contoh saja. Kemudian yang kedua adalah sifat aridah, yaitu sifat yang bukan asli pada sesuatu itu, ya, atau pada suatu barang misalnya. Apa yang dimaksud dengan sifat yang bukan asli, bukan sifat yang asli, atau sifat yang datang kemudian, atau sifat yang bersifat insidental, bukan sifat aslinya, ya, yaitu sifat, ya, yang mana pada hukum dasarnya, hukum asalnya dia tidak ada pada sesuatu yang disifati itu. Jadi hukum asalnya sifat yang datang kemudian itu adalah tidak ada pada barang yang disifati itu, pada sesuatu yang disifati itu. Hukum asalnya tidak ada. Ya, seperti misalnya aib pada suatu barang. Jadi hukum asal pada suatu barang yang diperjualbelikan itu tidak ada aibnya. Tidak ada aibnya. Sedangkan aib itu ada, ya, maka jika aib itu ada pada barang tersebut, maka ini dikatakan dengan aib, ya, atau sifat aridah, sifat yang datang kemudian. Sifat yang datang kemudian itulah aib. Adapun sifat aslinya adalah tidak ada aib atau cacat pada suatu barang. Begitu juga dalam
akad mudharabah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tentang sifat asal pada akad mudharabah, ya begitu juga pada sifat aridah, sifat yang datang kemudian pada akad mudharabah itu, ya sifat aridhahnya adalah sifat yang datang kemudian, itu adalah keuntungan atau kerugian. Keuntungan dan kerugian itu sifat yang ada pada akad mudharabah yang datangnya kemudian, bukan sifat aslinya. Adapun sifat aslinya atau hukum asalnya pada akad mudharabah itu belum ada keuntungan, belum ada kerugian. Ini pemirsa sekalian, terkait tentang dua jenis sifat yang ada pada sesuatu itu, ya baik sifat aslinya atau sifat yang datang kemudian. Baiklah, untuk memperjelas kita lanjutkan dengan contoh yang namun sebelumnya kita jelaskan dulu makna dari kaidah ini. Ya, apa makna dari kaidah ini yang sedang kita bahas? Maknanya adalah, kata ulama kita, yaitu ketika terjadi perselisihan atau perbedaan di dalam menetapkan atau menentukan ada atau tidak adanya sifat yang datang kemudian, atau sifat yang tidak asli itu, atau yang sifat yang bersifat insidental itu, ya jadi terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, misalnya antara pembeli dan penjual, dalam menetapkan ada atau tidaknya sifat yang datang kemudian itu, ya, atau sifat yang bukan sifat asli pada barang tersebut, maka perkataan yang diterima, maka perkataan yang bisa diterima adalah perkataan yang berpegang pada hukum asalnya. Ya, maka perkataan yang diterima ketika terjadi perselisihan antara sifat yang datang kemudian, apakah sifat ini ada atau tidak, maka pendapat yang diterima atau perkataan yang diterima atau laporan yang diterima adalah yang berpegang pada hukum asalnya. Apa itu yang berpegang pada hukum asalnya? Yaitu ketidakadaan disertai dengan sumpahnya. Itu ketidakadaan sifat yang datang kemudian disertai dengan sumpahnya. Artinya orang yang mengaku tidak ada aib pada barang itu, karena aib itu adalah sifat yang datang kemudian, bukan sifat asli pada suatu barang, maka juga dia harus bersumpah. Bukan cuma sekedar dia menolak, tetapi dia harus bersumpah bahwasanya tidak ada aib pada suatu barang tersebut. Ya, ini makna kaidah yang sedang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, mudah-mudahan setelah paham maknanya ini, kita akan jelaskan lagi lebih jelasnya lagi dengan contoh-contoh aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh-contoh kaidah al-aslu al-adam. Pada dasarnya tidak ada hukum pada sesuatu yang sifatnya insidental. Baiklah, contoh yang pertama, pemirsa sekalian, apabila terjadi perselisihan antara dua orang yang berkongsi atau yang bersyirikat, ya, yang melakukan akad syirkah atau syarikah, ya perkongsian, tentang ada atau tidak adanya laba atau keuntungan. Ya, jadi ada perselisihan antara dua orang yang melakukan kerjasama dalam sebuah usaha bisnis, terjadi qadarullah perselisihan, ya perbedaan, menentukan ada atau tidaknya laba atau keuntungan. Yang satu mengatakan ada labanya, yang satu mengatakan tidak ada keuntungannya. Jadi terjadi perselisihan. Pemilik modal mengatakan kepada pengelola modal, ya ini masuk dalam ranah akad mudharabah, ya, yang mana pemilik modal mengatakan kepada pengelola modal bahwa engkau telah mendapatkan keuntungan sekian dan sekian misalnya. Ya. Jadi pemilik modal mengatakan kepada pengelola modal, ya, yang dikatakan sebagai mudharib, ya, dalam akad mudharabah, maka dia mengatakan engkau telah mendapatkan keuntungan dari akad mudharabah ini. Ya, setelah dijalankan ini bisnisnya, ada keuntungan katanya. Namun apa yang terjadi? Pengelola modal mengatakan bahwa tidak ada keuntungan sama sekali. Ya, jadi terjadi kontradiksi.
pengelola modal mengatakan tidak ada keuntungan. Artinya kita sudah melakukan satu akad mudharabah, yaitu satu bisnis sudah menjalankan, tetapi tidak ada keuntungan. Tidak ada keuntungan sepeser pun misalnya. Maka perkataan yang diterima adalah perkataan pengelola modal, disertai dengan sumpahnya. Maka perkataan yang benar atau perkataan yang diterima yang bisa diambil dalam kasus inilah perkataan pengelola modal, bukan pemilik modal. Namun pengelola modal ini harus bersumpah bahwasanya benar dia belum mendapatkan keuntungan dari akad mudharabah yang dia jalankan. Jadi harus ada sumpah gitu. Misalnya demi Allah ya, saya sudah jalankan ini usaha namun belum ada keuntungan. Jadi harus ada sumpah. Bukan cuma sekedar mengingkari saja, tapi harus disertai dengan sumpah untuk meyakinkan kepada pemilik modal bahwasanya benar-benar tidak ada keuntungan. Tapi ingat, pengelola modal dia harus jujur. Ya, karena modal di tangannya, dia yang memutar dana modal ini, dia yang mengusahakan. Oleh karena itu dia harus bersumpah. Ingat ya, pengelola modal tidak boleh bersumpah dengan sumpah palsu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan sangat besar dosanya di sisi Allah, atau termasuk dosa besar tatkala dia berbohong atas nama Allah. Dia mengatakan demi Allah misalnya saya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, padahal dia untung ya, maka di hadapan Allah dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Namun kalau kita berbicara tentang masalah fikih ya, kaidah fikih, maka pengelola modal itu selama dia sudah bersumpah bahwasanya dia belum mendapatkan keuntungan dari usaha yang sudah dia kelola itu ya, maka perkataannya ini yang disertai dengan sumpahnya itu diterima di hadapan hakim. Seandainya mereka berhukum kepada hakim, maka hakim tentu mesti menerima perkataan dari pengelola modal itu, karena dia sudah bersumpah bahwasanya belum ada keuntungan yang dia dapatkan. Dan hal ini tentu berdasar kepada kaidah yang kita tadi bahas, yaitu al-aslu al-adam. Hukum asalnya keuntungan itu adalah sifat yang datang kemudian, bukan sifat asli pada suatu akad atau suatu barang. Oleh karena itu, karena dia sifat yang datang kemudian, maka tidak bisa diterima begitu saja ya, tidak bisa diterima begitu saja sifat tersebut, tetapi harus membutuhkan membutuhkan bukti-bukti ya. Keuntungan yang ada itu harus membutuhkan bukti ya, atau saksi misalnya bahwasanya betul-betul ada keuntungan. Tapi selama tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada hitam di atas putih, maka tidak ada catatan dan seterusnya, maka hukum asalnya keuntungan itu tidak ada, karena dia bersifat insidentil, sifat yang datang kemudian, bukan sifat yang ada, bukan sifat yang asli yang ada pada sesuatu tersebut. Ya. Maka perkataan yang diterima adalah perkataan pengelola modal disertai sumpahnya. Kenapa? Karena dia telah berpegang teguh pada hukum asal, yaitu perkara yang datangnya insidentil. Ya. Jadi dia berpegang teguh pada hukum asal. Ya. Ya, hukum asalnya yaitu apa? Perkara yang datangnya insidentil, yaitu keuntungan. Ya, jadi keuntungan ini adalah perkara yang datangnya kemudian. Ya, perkara yang datangnya kemudian, dan perkara yang datang kemudian ini tidak ada hukum asalnya. Hukum asalnya tidak ada. Berarti keuntungan itu hukum asalnya tidak ada. Jadi keuntungan itu ya yang ada pada akad mudharabah itu ya, hukum asalnya adalah tidak ada. Hukum asalnya adalah tidak ada. Ya, sebagaimana yang kaidah yang kita katakan al-aslu fis sifat al-aridhu al-adam. Hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian, yang bukan sifat asli itu, maka hukum asalnya adalah tidak ada. Oleh karena itu
Sehingga kita bisa berikan kesimpulan, keuntungan yang ada pada akad mudharabah itu hukum asalnya tidak ada. Oleh karena itu, bagaimana solusinya bagi pemilik modal yang mengklaim bahwasanya ada keuntungan? Maka konsekuensinya adalah sehingga pemilik modal harus mendatangkan bukti untuk menetapkan adanya keuntungan. Ya, jadi jika sekiranya pendapat pemilik modal ini bisa diterima, ya, yaitu adanya keuntungan, maka dia harus mendatangkan bukti. Apa buktinya? Apakah ada catatannya? Ada keuntungan di situ? Apakah ada saksinya? Minimal 2 orang saksi misalnya, laki-laki, yang menyaksikan betul ada keuntungan di situ. Kalau betul-betul dia bisa mendatangkan saksi, bukti yang mendukung pernyataannya bahwasanya ada keuntungan pada akad mudharabah, maka perkataannya pun bisa diterima. Namun jika tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada catatan-catatan dan seterusnya, maka klaim-klaimnya itu bahwasanya ada keuntungan yang didapatkan oleh pengelola modal, maka klaimnya ini ditolak. Tidak bisa diterima karena bertentangan dengan kaidah fikih yang kita bahas sekarang ini, al-aslu al-adam, hukum asal pada sesuatu yang datangnya kemudian atau sifat-sifat yang datangnya kemudian, maka itu hukum asalnya tidak ada sampai ada bukti yang menjelaskan, yang menguatkan bahwasanya sifat tersebut betul-betul ada, betul-betul terjadi atau betul-betul ada pada barang atau pada perkara tersebut. Kenapa demikian? Dia harus mendatangkan bukti, pemilik modal ini, karena dia berkata yang menyelisih hukum asal. Ya, ketika dia menyelisih hukum asalnya adalah tidak ada sifat yang datang kemudian, yaitu keuntungan itulah sifat yang kemudian, perkara yang datang kemudian, maka dia telah menyelisihi perkara tersebut yang datang, yang hukum asalnya adalah tidak ada. Jadi keuntungan ini adalah perkara yang tidak ada, kemudian menyelisihi perkara sesuatu yang hukum asalnya adalah tidak ada. Oleh karena itu sehingga membutuhkan pembuktian. Sehingga karena dia menyelisih hukum asal sifat itu tidak ada, sifat yang bukan asli itulah sifat adalah sifat yang tidak ada, karena dia telah menyelisihinya. Oleh karena itu dia harus mendatangkan bukti, saksi-saksi yang terang atas klaim yang dia sampaikan kepada pengelola modal. Tapi jika dia tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan saksi, maka klaim-klaimnya, laporan-laporannya, dugaan-dugaannya, adanya keuntungan, adanya laba, sekian dan sekian, maka itu tidak bisa diterima karena menyelisih hukum asal. Sebagaimana kaidah kita, al-aslu al-adam. Hukum asalnya adalah tidak ada. Ya, mudah-mudahan pemirsa lebih jelas ya, paham tentang kasus yang sedang kita angkat pada nomor 1 ini. Baiklah, kita beralih kepada contoh yang kedua, yang masih berkaitan dengan kaidah kita ini, yaitu apabila seseorang menjual sapi kepada orang lain, lalu pembeli sapi itu minta untuk dikembalikan uangnya. Ya, setelah dia beli, dia minta dikembalikan uangnya agar sapi itu juga dikembalikan. Dengan alasan katanya sapi itu tidak memiliki susu. Tidak ada susunya. Ya, tidak ada artinya tidak bisa menghasilkan susu. Ya. Itu alasannya. Jadi alasan dari pembeli kenapa dia mengembalikan itu sapi dan minta dikembalikan uangnya, karena katanya sapi ini tidak memiliki susu. Tidak ada susunya. Ya. Atau dia bukan sapi perah misalnya. Lalu penjual menolak adanya syarat dalam jual beli tersebut yang mempersyaratkan harus sapi itu harus memiliki susu. Ya. Namun penjual menolak dikembalikan sapi tersebut. Ya, dari sang pembeli itu. Ya, penjual menolak adanya pensyaratan dari pembeli
bahwasanya dia mempersyaratkan harus sapi itu memiliki susu. Ya, dia menolak adanya pensyaratan itu. Ya, bahwasanya sapi itu harus memiliki susu. Ya, tentu hukum asalnya kalau orang beli sapi itu ya tidak ada susunya. Iya. Eh, Artinya kemungkinan besar yang diinginkan adalah dagingnya kan. Susunya itu cuma mengikut saja. Oleh karena itulah penjual ini menolak bahwasanya ada persyaratan sebelumnya harus sapi tersebut memiliki susu. Maka dia menolak. Kenapa? Hukum asalnya adalah bahwa sapi tersebut tidak memiliki susu. Ya, begitu hukum asalnya. Hukum asalnya sapi itu tidak ada susunya, yang ada dagingnya. Susu itu adalah sifat yang datang kemudian. Ya, begitu. Sedangkan susu adalah sifat yang insidentil yang datang kemudian. Ya. Oleh karena itu maka perkataan atau klaim yang diterima adalah perkataan penjual yang mengaku bahwa tidak ada persyaratan bahwa harus ada susunya pada sapi tersebut. Jadi dalam kasus ini ketika terjadi antara penjual dan pembeli berselisih apakah sapi ini dipersyaratkan adanya susu atau tidak, maka kembali ke hukum asal bahwasanya pembelian sapi itu tidak ada persyaratan adanya susu pada sapi tersebut. Kan hukum asalnya sapi itu tidak ada susunya, ya. Sedangkan itu hukum asalnya. Adapun sifat yang datang kemudian itu susu itu adalah sifat yang datang kemudian, dia bukan sifat asal pada sapi tersebut. Oleh karena itu pembeli harus mendatangkan bukti atas laporannya atau atas dugaannya atau atas komplainnya karena telah menyelisih hukum asal. Jadi konsekuensinya adalah ketika pembeli ini ingin mengkomplain penjual, ingin mengembalikan sapi tersebut dan minta uangnya dikembalikan, maka konsekuensinya dia harus mendatangkan bukti saksi bahwasanya benar ketika terjadi pembelian sapi itu ada persyaratan dari seorang pembeli harus adanya susu. Iya, tapi selama tidak ada bukti yang mempersyaratkan pada saat akad transaksi jual beli sapi itu dan ada bukti pensyaratannya harus memiliki susu dari sapi tersebut, maka kembali ke hukum asal, al aslu al adam. Hukum asalnya adalah tidak ada. Berarti susu itu tidak ada. Ya, hukum asalnya susu itu tidak ada. Dia hanya sifat yang datang kemudian. Jadi yang menyelisihi yang mengatakan adanya susu itu, maka dia telah menyelisihi hukum asal. Dan kita punya kaidah, ya, al aslu fi sifatil aridah al adam. Hukum asal pada sifat-sifat yang datangnya kemudian yang bukan sifat aslinya, maka itu tidak ada pada dasarnya. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, saya pikir contoh yang kedua ini juga menjadi jelas bagi pemirsa Ruas TV sekalian tentang bagaimana menyelesaikan perkara yang terjadi dalam akad jual beli ini, akad jual beli yang mana bisa diselesaikan dengan kaidah yang kita bahas sekarang ini. Baiklah, kita beralih kepada contoh yang ketiga, ya, yang kita bisa aplikatifkan. Contohnya ini juga contoh aplikatif, ya, yang terjadi, ya, yang biasa atau bisa saja terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, dan ini bisa diselesaikan dengan satu hukum kaidah yang sedang kita pelajari pada hari ini, yaitu apabila seorang wakil yang diberi kuasa untuk melakukan satu tindakan hukum, yaitu wakil menjual barang yang diwakilkan kepadanya untuk diperjualbelikan, dia menjual secara utang atau tidak kontan. Ya, dia jual barang itu, dia wakil, ya, sebagai wakil, bukan pemilik barang, tapi dia diberikan kuasa untuk menjual itu barang. Lalu dia jual barang itu kepada orang lain tidak secara kontan, atau dengan kata lain dengan utang, pembayaran secara utang. Ya, artinya orang lain beli ke dia, ke wakil itu dengan cara utang, bukan secara kontan. Lalu yang memberi kuasa atau yang mewakilkan itu mengatakan
bahwa saya telah menyuruhmu untuk menjual barang tersebut secara kontan. Ya, jadi ini terjadi lagi contoh ini perselisihan ya antara wakil dan yang mewakilkan, antara yang diberi kuasa dan yang pemberi kuasa. Yang diberi kuasa mengatakan dia menjual secara tidak kontan barang tersebut. Sedangkan yang mewakilkan ini mengatakan saya telah menyuruhmu agar menjual itu barang secara kontan. Jadi terjadi perselisihan tentang akad barang yang diperjualbelikan itu antara kontan dan tidak kontan. Dan wakil mengatakan bahwa engkau tidak mempersyaratkannya. Artinya tidak mempersyaratkan harus dijual secara kontan. Ya, jadi wakil mengatakan kepada yang memberi kuasa itu bahwasanya engkau telah mewakilkan kepada saya untuk dijual ini barang, tidak ada persyaratan sebelumnya bahwasanya barang itu harus dijual secara kontan. Ya, maka perkataan yang memberi kuasa diterima. Ya, jadi yang bisa diterima dalam kasus inilah perkataan yang memberi kuasa, yaitu penjualan barang itu harus secara kontan. Hukum asalnya adalah menjual barang itu secara kontan, bukan secara kredit atau secara utang. Oleh karena itulah sehingga klaim yang benar yang bisa diterima dalam kasus ini adalah klaim orang yang memberi kuasa, bukan orang yang diberi kuasa itu. Tetap disertai dengan sumpahnya. Jadi dia harus bersumpah. Jadi orang yang beri kuasa itu bersumpah, demi Allah, ya saya telah mewakilkan Anda untuk menjualkan barang saya dengan secara kontan. Ya, dengan secara kontan. Ya. Atau bahwasanya hukum asalnya itu ya hukum asalnya itu adalah penjualan secara wakalah adalah adanya persyaratan atau pengkhususan, yaitu harus dijual dengan secara kontan, bukan secara kredit atau secara utang. Ya. Sedangkan yang mengatakan atau si wakil yang mengatakan tidak ada persyaratan, ya tidak ada persyaratan sebelumnya, maka inilah pendapat yang tertolak karena hukum asal pada akad wakalah yaitu adanya persyaratan atau pengkhususan yaitu barang tersebut harus dijual secara tunai, bukan secara kredit. Dan ini berlaku pada kaidah al-asl al-adam, hukum asal adalah tidak ada. Artinya tidak ada artinya di sini adalah tidak ada penjualan secara kredit dalam akad wakalah. Dalam akad wakalah pada hukum asalnya adalah tidak ada penjualan barang secara kredit, tetapi pada dasarnya dijual secara kontan, kecuali kalau betul-betul ada bukti. Jadi untuk keluar dari permasalahan ini, bagi yang diberikan kuasa atau wakil itu agar bisa diterima klaimnya, diterima pendapatnya atau dugaannya, laporannya, harus mendatangkan bukti. Ya. Harus mendatangkan saksi bahwasanya tidak ada persyaratan, ya. Bahwasanya tidak ada persyaratan, betul-betul tidak ada persyaratan secara tertulis misalnya atau secara lisan yang mengatakan harus dijual secara kontan. Ya. Ini harus membutuhkan satu pembuktian. Jika tidak ada pembuktian, maka kembali ke hukum asal. Akad wakalah itu yaitu akad yang dipersyaratkan atau yang dikhususkan. Baiklah pemirsa sekalian, ya kita beralih kepada ya yang keempat,
contoh yang keempat pada kaidah ini adalah seandainya telah nyata ada utang pada seseorang, ya, berdasarkan pengakuan atau bukti, ya, berdasarkan pengakuan orang yang berutang itu mengatakan, ya saya pernah berutang, saya memiliki utang kepada Anda, atau ada bukti, ya, misalnya ada saksi yang menyaksikan bahwasanya orang itu betul-betul berutang. Jadi tetapnya utang pada seseorang itu ada dua di sini, bisa saja karena pengakuannya atau ada bukti atau saksi dari orang lain. Kemudian dia mengaku, ya, kemudian setelah itu dia mengaku telah membayar atau melunasi hutangnya, atau utangnya itu telah diputihkan oleh si piutang atau yang pemberi utang. Ya, jadi pengakuan ini bahwasanya hutangnya telah dibayar, kemudian atau telah diputihkan utangnya oleh pemilik dana itu, ya, ini adalah pengakuan yang datang setelah pengakuan ketidakadanya utang atau sudah dibayar utangnya itu datang setelah pengakuan sebelumnya bosnya dia telah jelas-jelas mengaku telah berutang atau ada bukti saksi yang mengatakan dia telah berhutang. Maka perkataan yang diterima dalam kasus ini, ya, klaim yang bisa diterima pada kasus ini yang terjadi dua perselisihan antara orang yang berutang dengan si piutang adalah perkataan si piutang disertai sumpahnya. Jadi si piutang di sini artinya yang memberikan utang, sedangkan orang yang berutang itu adalah orang yang mendapatkan utang. Maka klaim yang diterima pada kasus ini adalah perkataan si piutang atau orang yang memberikan utang kepada orang lain disertai sumpahnya. Dia harus bersumpah bahwasanya demi Allah saya belum menerima pembayaran utang dari si fulan misalnya, atau demi Allah saya belum pernah memutihkan atau melunaskan utangku pada si fulan. Jadi harus disertai dengan sumpahnya. Ya. Kenapa perkataan yang diterima pada kasus ini adalah perkataan si piutang? Karena hukum asalnya adalah tidak ada pelunasan utang. Tidak ada pelunasan utang. Itu hukum asalnya. Iya, hukum asalnya tidak ada pemutihan, tidak ada pembayaran utang, tidak ada pelunasan utang. Itu hukum asalnya. Sedangkan adanya utang itu pada si fulan telah diyakini adanya. Telah diyakini adanya karena apa? Ya, karena sebelum muncul ini klaim tidak adanya utang atau telah diputihkan, sudah ada sebelumnya pengakuannya sendiri atau ada bukti-bukti bahwasanya dia benar-benar telah berutang. Sehingga konsekuensinya adalah sehingga setelah itu ada pengakuan bahwa dia telah membayar hutangnya. Ya. Artinya klaim berikutnya bahwasanya dia sudah membayar hutangnya, dia sudah melunasi hutangnya kepada si fulan, kepada si piutang. Maka ini adalah sesuatu yang diragukan. Jadi pengakuan bahwasanya dia telah melunasi hutangnya itulah sesuatu yang diragukan. Ya, yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Ya. Tidak bisa diyakini kebenarannya karena tidak ada saksi, tidak ada bukti, hanya sekedar pengakuan saja. Ya, sehingga perkataan yang diterima dalam kasus ini adalah perkataan pemilik uang atau si piutang. Ya, karena si piutang atau karena orang yang berutang itu yang mengaku telah melunasi utang itu tidak bisa mendatangkan saksi, tidak bisa mendatangkan bukti bahwasanya dia telah membayar utangnya atau utangnya telah dilunasi atau telah diputihkan. Sedangkan orang yang berhutang harus mendatangkan bukti. Ya, jadi endingnya adalah kalau sekiranya si yang berhutang ini ingin menang dalam perkara ini, dalam perselisihan ini, dia harus mendatangkan bukti. Dia harus mendatangkan bukti, saksi bahwasanya klaimnya itu, pendapatnya itu, laporannya itu betul-betul benar adanya. Ya, tapi seandainya tidak ada bukti, cuma sekedar klaim-klaim saja, maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya adalah namanya utang itu belum dibayar. Namanya utang itu belum dibayar. Ya, oleh karena itu dia harus melunasi, harus ada bukti
tanda pelunasan misalnya, atau ada saksi misalnya yang menyatakan bahwasanya dia benar-benar telah melunasi hutang tersebut. Ya, jika tidak ada, maka kembali ke hukum asal, al aslu al adam. Hukum asalnya adalah tidak ada. Tidak ada utang pada seseorang. Ya. Maksudnya ketika dia sudah benar-benar dinyatakan berutang, lalu dia mengaku kemudian hari sudah membayar, maka hukum asalnya tidak ada. Tidak ada pembayaran tersebut, sehingga pengakuannya tertolak sampai dia bisa mendatangkan buktinya bahwasanya dia telah melunasi hutang tersebut. Allahu a'lam. Baiklah pemirsa sekalian, kita beralih ke permasalahan yang kelima, ya, atau yang terakhir ya. Yang terakhir dalam pembahasan ini, yaitu seandainya ada seseorang yang membeli seekor kuda, ya, membeli seekor kuda atau sebuah mobil, lalu dia telah menerima barang tersebut, ya. Jadi barang itu sudah dia terima, hewan yang sudah dia beli sudah diterima, kemudian dia mengaku bahwa ada aib atau cacat yang sudah ada sebelumnya pada barang tersebut. Ya, jadi dia mengaku ini barang ini atau hewan ini sudah ada cacatnya. Artinya sebelum dia terima, barang itu sudah ada cacatnya sebenarnya, cuma baru kelihatan. Begitu pengakuannya. Ya. Kemudian sedangkan penjual mengaku bahwa tidak ada cacat tersebut pada barang. Ya, jadi penjual menolak, maksudnya tidak ada cacat yang ada pada barang ini. Ya, yaitu khususnya sebelum terjadi transaksi, ya, sebelum terjadi akad, sebelum terjadi serah terima, memang tidak ada cacatnya. Artinya boleh jadi cacatnya itu nanti setelah berpindah ke tangan pembeli, ya barangkali ada faktor-faktor apa sehingga barang itu pun misalnya terjatuh atau apa sehingga ada cacatnya. Tapi pada dasarnya tidak ada cacatnya ketika sebelum adanya transaksi barang tersebut. Jadi ada dua yang mengaku di pihak yang benar. Penjual mengaku pihak yang benar bahwasanya itu barang tidak ada cacatnya, ya. Kemudian pembeli mengatakan sudah ada cacatnya. Ya, artinya cacatnya itu sudah ada sebelum terjadinya akad transaksi mereka berdua. Jadi bagaimana solusinya? Ya, dalam klaim siapa yang bisa diterima dalam kasus ini? Maka jawabannya adalah, maka perkataan yang diterima atau klaim yang diterima yang benar dalam kasus ini adalah perkataan penjual disertai dengan sumpahnya. Jadi perkataan penjual ini yang diterima, ya, namun tetap disertai dengan sumpahnya bahwasanya benar itu cacat itu nanti ada pada pembeli, bukan terjadi pada saat sebelum dijual barang tersebut. Ya, karena tidak adanya cacat pada barang adalah hukum asal yang ada pada sebuah barang. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sifat asli ya pada barang itu hukum asalnya lah tidak ada aib. Ya, tidak ada aibnya. Oleh karena itu sehingga yang diterima perkataannya, klaimnya pada kasusnya adalah seorang penjual yang mengatakan bahwasanya tidak ada aib sebelumnya. Karena itulah sifat asli pada sebuah barang yang diperjualbelikan bahwasanya tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya. Ya. Yang berpegang pada hukum asal adalah orang yang berpegang pada sesuatu yang yakin. Ya, jadi penjual ini adalah berpegang kepada sesuatu pada asalnya, pada hukum asalnya dia berpegang. Dan yang berpegang teguh pada hukum asal, pada suatu barang itu, maka dia telah berpegang teguh pada sesuatu yang telah telah diyakini, ya, kebenarannya. Karena dia berpegang pada hukum asal. Dan siapa saja yang berpegang pada hukum asal, maka dia telah berpegang pada sesuatu yang telah diyakini kebenarannya. Sehingga perkataannya lah yang diterima disertai dengan sumpah. Karena dia adalah orang yang tertuduh atau yang terlapor. Ya, jadi dia
adalah orang yang dituduh. Jadi penjual ini adalah orang yang dituduh atau orang yang dilaporkan oleh pembeli bahwasanya dia telah menjual barang yang cacat. Ya, namun di hadapan hakim tetap yang diterima klaimnya adalah penjual itu, karena dia telah berpegang pada hukum asal, dan siapa saja yang berpegang pada hukum asal maka dia berpegang pada satu keyakinan. Sedangkan pembeli yang mengaku bahwasanya telah terjadi ada cacat ya sebelum terjadi transaksi itu, maka dia telah berpegang teguh pada sesuatu yang menyelisih hukum asal. Ya. Ya, sedangkan yang mengaku adanya sifat yang insidentil, yaitu adanya cacat pada barang itulah sifat insidentil atau sifat yang datang kemudian, maka dia telah berpegang pada sesuatu yang menyelisih hukum asal. Dan ini termasuk sesuatu yang diragukan. Jadi pembeli ini berpegang teguh pada sesuatu yang menyelisih hukum asal. Yaitu apa? Yaitu yang menyelisihi hukum asal, yaitu tidak adanya aib pada satu barang. Ya, ketika dia menyelisih hukum asal, maka ini masuk dalam perkara yang diragukan. Karena menyelisih hukum asal, ya, yang diragukan, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang melapor atau orang yang menuduh atau orang yang mengkomplain. Jadi konsekuensinya adalah maka siapa saja yang menyelisih hukum asal, maka dia harus mendatangkan bukti. Jadi pembeli ini yang mengaku bahwasanya telah ada cacat pada barang itu, setelah terjadi serah terima barang, ya, kemudian didapati ada cacatnya, ya, maka di sini dia adalah sebagai pihak pelapor atau yang menuduh atau yang mengkomplain. Maka pelapor ini ya telah menyelisih hukum asal, bahwasanya tidak ada cacat pada suatu barang, ya, yang menyelisih hukum asal, maka dia masuk dalam sesuatu perkara yang diragukan, bukan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Oleh karena itu konsekuensinya dia harus mendatangkan bukti. Apa buktinya? Bahwasanya ini barang betul-betul ada cacatnya sebelum dijual. Mana saksinya? Harus mendatangkan saksi juga, atau bukti yang lain misalnya. Selama tidak ada bukti, tidak ada saksi, ya, untuk membenarkan pernyataannya, pengakuannya, laporannya, komplainnya, tuduhannya, maka ini tidak bisa diterima. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, orang yang melapor itu, orang yang menuduh itu, orang yang mengkomplain itu dia harus mendatangkan bukti ataupun saksi. Ya, sedangkan orang yang tertuduh atau orang yang terlapor atau orang yang dikomplain itu, ya, termasuk dalam kasus yang kelima ini, ya, maka dia cukup bersumpah saja. Cukup dia bersumpah bahwasanya, ya, dia betul-betul menjual barang tersebut tanpa ada aib pada barang tersebut. Ya, tapi sekali lagi, ya, perlu diperingatkan kepada penjual, jangan sampai benar-benar ada aib pada barang itu sebelum diperjualbelikan, hanya saja disembunyikan, lalu Anda misalnya berdusta atas nama Allah, na'udzubillah, maka Anda telah melakukan satu dosa besar, yaitu melakukan sumpah palsu, ya, yang bersumpah atas nama Allah tetapi Anda telah berdusta. Oleh karena itu, meskipun dalam perkara ini penjual diuntungkan selama dia bisa bersumpah, dia tidak harus mendatangkan bukti. Beda dengan pembeli, karena dia sebagai pelapor, dia mengkomplain, ya, yang menuduh, maka dia harus mendatangkan bukti. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita misalnya sebagai penjual hanya ingin mendapatkan keuntungan yang besar misalnya,
sedangkan kita tahu bahwa betul-betul itu ada aibnya, namun kita sembunyikan, ya, dengan alasan kita bisa bersumpah saja, itu sudah cukup, bisa menangkan dalam perkara, tapi ingat, ya, itu sudah melakukan perbuatan dosa besar yang akan mendapatkan konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, eh, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi, ya, kaidah ini al-aslu al-adam, hukum asal pada sesuatu yang sifatnya insidentil, yang datang kemudian, bukan yang merupakan sifat asli, maka hukum asalnya adalah tidak ada. Semoga pembahasan kita kali ini, ya, terkait, ya, kaidah ini yang kami sudah sebutkan 5, ya, yang disebutkan oleh para ulama, semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi, apakah kita sebagai pelakunya misalnya, atau kita sebagai penengah misalnya, atau kita yang sebagai hakim di situ, atau kita sebagai yang memberikan wewenang yang bisa memutuskan satu perkara yang terjadi di antara dua pihak yang bertikai, ya, yang melakukan akad, khususnya dalam masalah jual beli ini, maka kita harus betul-betul, ya, maka kita akan mendapatkan satu pencerahan dari kaidah ini sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kaidah ini bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Kita bisa aplikasikan, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada penyampaian-penyampaian yang kurang jelas, tentu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah, yang khilaf, yang kurang, itu adalah dari kebodohan kami, kekurangan ilmu kami, dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada segmen-segmen kaidah-kaidah fikih yang lainnya insyaallah. Dan sekali lagi kami undur diri dan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.